Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Indah. Oke, sebelumnya saya mengucapkan salam namo buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya aku menurunkan berat badan tanpa harus diet ketat, tanpa harus olahraga yang ekstrim. Maksudnya nggak usah ke gym gitu ya, nggak usah lari-lari tiap hari, karena menurutku pekerjaan di rumah itu juga termasuk olahraga. Yang penting dikerjakan dengan senang hati. Maksudnya nyapu gitu kan, gerak kan, nyapu, nyuci baju, masak gitu. Yang penting jangan diam di rumah, makan, tidur gitu terus. Itu nggak bagus banget buat kesehatan dan juga buat hidup kita ya, karena hidupnya nggak ada manfaatnya gitu. Nah, buat teman-teman aku pasti kaget banget lihat perubahanku yang dulu tahun berapa ya, pokoknya 3 tahun 4 tahun yang lalu itu aku tuh gendut banget, bisa dibilang gembrot ya, karena semuanya ngembang, mulai dari wajah sampai badan sampai bawah itu ngembang semua. Karena aku bisa lihat, bisa rasain sendiri, yaitu karena aku makannya itu seger banget. Soalnya kan waktu itu aku kerja merantau, jadi ya walaupun kerjanya itu ya jadi suster, jadi cuma fokus ngurus anak, nggak ngapa-ngapain. Maksudnya ya kurang gerak gitulah, ditambah makannya banyak, terus nggak pernah ngeluarin keringat karena kan itu AC, jadi nggak pernah keringetan. Paling juga nyuci baju nggak pernah, terus masak juga nggak pernah. Jadi ya cuma ngurus anak sama cuci piring, itu tok, itu doang ya. Jadi sangat mendukung sekali untuk badanku menjadi gemuk banget. Nah, ceritanya itu aku waktu itu pulang. Kalau yang teman di kerjaan kan nggak terlalu itu ya, karena kan sering kumpul, jadi nggak terlalu melihat perubahan. Nah, aku pulang setelah 1 tahun itu, aku pulang. Begitu di kampung itu banyak banget yang komen, kamu kok gendut banget, sekarang kok badannya jadi gini. Nah, aku tuh baru nyadarnya itu. Terus setelah itu aku tertekan sekali ya, maksudnya tuh sedih, kok jadi gini gitu. Banyak yang bukan bully ya, maksudnya tuh ya mungkin karena mereka perhatian kali ya, positif thinking aja lah. Nah, setelah itu aku balik lagi ke Jakarta lagi. Nah, di situ aku benar-benar niat dan usaha untuk menurunkan berat badannya, bukan diet, karena diet itu katanya nggak bagus gitu. Jadi yang aku lakuin itu cuma mengurangi makan dan juga ya sedikit cara-cara lain lah. Oke, langsung aja aku mau sharing caranya. Yang pertama, dulu itu makanku paling berapa ya, bisa 2 centong itu ya, 2 centong makan, tapi yang enggak terlalu banyak, 2 centong. Kemudian aku kurangin menjadi 1 centong, terus selama beberapa minggu terus aku kurangin lagi menjadi setengah centong. Nah, itu yang membuat aku, ya mungkin salah satunya itu ya, bisa membuat aku kurus.
Nah seterusnya itu aku kurangin jadi ya beberapa sendok itulah. Jadi nanti perutnya itu jadi terbiasa makan sedikit. Kalau kita biasakan makan sedikit, nanti seterusnya akan makan sedikit, jadi lebih mudah untuk menstabilkan berat badan kita biar nggak terlalu naik drastis gitu ya. Nah tapi ya perbanyak makan sayur juga. Dan sebelum makan itu kalian minum air putih yang banyak. Ini salah satunya. Setiap hari itu minum air putih yang banyak. Kemudian setiap pagi itu minum air hangat. Jadi air hangat itu bisa di organ tubuh kita itu bisa merontokkan lemak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah hindari kebanyakan minum kopi. Sebelumnya aku suka minum kopi, sehari itu bisa 2 kali, kopi atau juga teh. Nah kemudian waktu aku proses penurunan berat badan itu, aku cuma minum kopi paling setengah. Kopi sachet itu kan aku bikin setengah-setengah gitu. Kemudian aku teh tetap minum, tapi tehnya teh pahit, jadi nggak aku kasih gula sama sekali. Jadi pada saat proses penurunan berat badan itu kalian menghindari yang makanan yang manis-manis, minuman yang manis-manis, terus juga gorengan gitu kan teman-teman pada beli. Aku ya berusaha untuk mencegahnya, paling juga ya boleh tapi jangan terlalu over gitu ya, paling cuma satu aja, itu dalam seminggu 1 atau 2 gorengan aja kalau pepet, kalau pengen banget ya. Kalau enggak ya enggak usah, malah lebih bagus. Nah selain itu juga aku itu suka begadang, jadi tidur itu bisa jam 2 malam sampai atau jam 3 gitu ya, jam 2 jam 3 itu baru bisa tidur, karena ya itu nggak bisa tidur. Jadi aku biasain jadi gitu terus selama setahun itu. Nah ternyata begadang itu bisa menimbulkan obesitas atau kelebihan berat badan. Karena apa? Karena hormon yang ada di dalam tubuh itu tidak bekerja selama kita belum tidur. Nah itu penyebabnya. Kemudian kalau kita tidurnya terlalu malam itu membuat kita lapar, jadi nanti kalau lapar kita pasti cari makanan. Nah itu dia penyebab utama. Aku tengah malam itu suka makan dulu, sebelumnya itu suka makan, apalagi makannya mie instan. Iyalah jam segitu mana ada makanan, udah habis kali. Aku makan mie instan walaupun cuma 1 biji, tapi kan tetap aja itu junk food. Kemudian tengah malam makan, nah itu dia. Nah setelah aku hilangin kebiasaan itu, kemudian akhirnya aku merasa badanku jadi lebih ringan. Setiap hari itu aku minum air banyak banget, kemudian air hangat, terus teh tanpa gula itu tadi. Akhirnya aku merasakan ada perubahan di badanku jadi lebih ringan. Kemudian yang aku kelihatan banget itu di pipi yang dulunya gini ya, pokoknya dulu itu wajah aku tuh botak gitu ya, bentuknya bulat banget, pipinya besar. Sekarang ya ini ada kelihatan ini ya, yaitu aku ada perubahan di wajahku. Aku bisa lihat itu instan banget perubahan dari badan sampai ke wajah itu. Aku merasa lebih ringan setiap bangun tidur. Kemudian waktu badanku gendut itu, aku itu jarang BAB. Aku sampai lupa gimana rasanya perasaan pengen BAB gitu ya, karena terlalu jarang banget aku BAB. Kadang sampai sebulan itu baru BAB. Coba bayangin, makan banyak tapi nggak pernah BAB. Tuh, ampasnya kan harusnya dibuang, itu ada di mana? Di badan. Coba bayangin, itu sangat bahaya banget, sangat bahaya banget. Terus yang aku lakukan adalah minum obat
untuk pelancar BAB itu ya, emang itu prosesnya sangat cepat. Jadi aku malam minum, besok pagi langsung bisa BAB lancar. Nah itu kalau nggak minum balik lagi nggak bisa BAB lagi itu kan. Nah kemudian aku sadar kalau obat itu juga nggak bagus kalau keterusan, kalau ketergantungan. Nah aku pakai cara lain, aku perbanyak makan sayuran, terus makanan berserat gitu, buah juga. Nah itu lambat laun aku baru bisa BAB lancar. Aku seneng banget guys, tiap pagi bisa BAB itu rasanya seneng banget. Nah itu dia adalah cara aku menurunkan berat badan tanpa diet ekstrim dan juga tanpa olahraga. Oke, buat kalian yang pengen menurunkan berat badan, bisa coba cara-cara yang udah aku kasih tahu itu tadi. Nah aku cuma mau pesan buat kalian yang mempunyai berat badan berlebih, jangan berkecil hati ya. Aku juga merasakan punya berat badan lebih, pasti dibully, pasti dibilang inilah itulah. Sabar, kuncinya adalah sabar. Kita tidak bisa melarang orang lain untuk ngomongin kita, untuk maksudnya membuli kita, itu hak mereka. Yang penting kita nggak bisa dengerin ya, kadang ada perlunya didengerin, yaitu tadi biar kita mempunyai niat untuk usaha untuk setidaknya menurunkan berat badan lah ya, karena berat badan berlebih itu juga nggak bagus untuk kesehatan. Nah cintailah diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain, dan berterima kasihlah kepada orang yang membuli kita, karena berkat mereka kita ada niat dan usaha untuk merubah apa yang telah ada, maksudnya merubah menuju hal yang lebih baik. Seperti kita dibully gemuk kan, kita ada niat untuk menurunkan berat badan kan, itu juga bagus untuk kesehatan dan untuk kita sendiri dan juga ya untuk semuanya lah. Kemudian kalau kita kurang baik, kita kan dikasih tahu. Nah itu bisa membuat kita merubah, kita menuju ke hal yang lebih baik. Jadi kita harus berterima kasih kepada mereka. Oke, buat kalian yang lagi melakukan proses penurunan berat badan, semoga berhasil. Tetap semangat, nggak usah berkecil hati, kita itu istimewa. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Thank you.